Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi dari sejarah dari teori manajemen. Saya Abdullah dan ini teman saya. Pertama, sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi. Seiring dengan perjalanan dan perkembangan dan tuntunan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan diperoleh oleh manusia. Pengetahuan serta teknologi atau IT terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Prinsip apa yang dikembangkan pada masa lalu dan bagaimana manajemen tersebut berlangsung dewasa ini. Akhirnya kita harus pula mempelajari dan mengantisipasikan perkembangan di masa mendatang yang tahu saja juga akan menentukan arah pertumbuhan manajemen itu sendiri. Contohnya, dari masa lalu akan kembali ke tujuan hidup, dari masyarakat akan kembali ke tujuan hidup. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan teknologi akan kembali juga dengan tujuan hidup. Yang kedua, teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar abad yang lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengelola suatu beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah sebagai berikut. Poin A, pentingnya peran manajemen dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan poin B, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Poin C, tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. Beberapa teori ilmiah menurut perintis dan pencetusannya secara kronologis berikut. A. Robert Owen di tahun 1771 sampai 1858. Mana menggunakan model tersebut? Yang keempat, security, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan. Yang kelima, akuntansi, meliputi kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengkalkulasikan biaya yang dilaksanakan, menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh. Yang keenam, tugas manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. 2. James Demonay. Menurut James Demonay, kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. Koordinasi merupakan kaidah yang menghendak adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan dan kedisiplinan yang tinggi. B. Prinsip skala, yaitu suatu prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan, pemimpinan, pendelegasian, dan atar fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan. C. Prinsip fungsional merupakan suatu prinsip yang mendefinisikan sebagai macam tugas yang harus diselesaikan serta dan usaha mencapai tujuan bersama. D. Prinsip staf merupakan prinsip yang membedakan sebagai manajer, staf, dan ilmiah lainnya. 3. Mary Parker Follett. Dalam tulisannya tentang perusahaan dan organisasi-organisasi yang lain, Follett mengulas pemahamannya tentang kelompok dan tentang komitmen yang tinggi terhadap kerja bersama manusia. Menurutnya, kelompok merupakan suatu mekanisme di mana individu beraneka ragam lebih menggabungkan bakat-bakat yang dimiliki untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Organisasi dianggap sebagai suatu komunitas tempat manajer dalam karyawan bekerja secara harmonis. Tanpa arti pentingnya lebih jauh dari pandangan Follett terlibat dalam dynamic administration, the college paper of Mary Parker Follett.
yang berpendapat bahwa dengan membuat karyawan merasa memiliki perusahaan akan tercipta rasa tanggung jawab yang besar. 4. Chester E. Burnett. Menurut pandangan Burnett, adalah perumusan, tujuan, dan pengadaan sumber daya yang komunikasi. Menurut teorinya bahwa akan menerima pemerintah hanya bila mereka memahami dan mampu serta menginginkan. Berikut. Yang pertama, perumusan tujuan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan masuk akal. Yang ketiga, tersedianya staf yang cakap. Yang keempat, terciptanya disiplin kerja. Yang kelima, pemberian balas jasa yang adil. Yang keenam, laporan terpercaya, cepat, tepat, dan kontinu. Yang ketujuh, memberikan instruksi perencanaan dari urutan-urutan kerja. Yang kedelapan, adanya standar-standar dan skedul, metode, dan waktu setiap kegiatannya. Yang kesembilan, kondusi yang standar. Yang ke-10, operasi yang standar. 11, instruksi praktis yang standar. Yang ke-12, balas jasa efisien, rencana efektif. Sumbangan dan keterbatasan manajemen ilmiah. Sumbangan manajemen ilmiah telah diakui dan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi peningkatan produktivitas dan efisien kerja. Demikian juga sistem seleksi dan pengembangan ilmiah. Para pekerja justru menimbulkan kesadaran tentang pentingnya hal latihan untuk meningkatkan efektivitas serta efisien kerja. Teori yang ketiga yaitu teori manajemen klasik. Yang pertama, Henry Fayol. Ialah seorang yang terkenal dengan bapak manajemen operasional. Fayol berpendapat bahwa dalam perusahaan industri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas. Yang pertama, teknikal, merupakan kegiatan produksi dan membuat produksi. Kegiatannya meliputi merencanakan dan mengorganisasikan produksi. Komersial, meliputi kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang. Finansial, kegiatan pembelanjaan, yakni meliputi kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. Yang keempat, security, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan. Yang kelima, akuntansi, meliputi kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengkalkulasikan biaya yang dilaksanakan, menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh. Yang keenam, tugas manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Chester E. Burnett. Menurut pandangan Burnett, adalah perumusan, tujuan, dan pengadaan sumber daya yang komunikasi. Menurut teorinya bahwa akan menerima pemerintah hanya bila mereka memahami dan mampu serta menginginkan untuk. Menurut atasan Burnett adalah pelopor dalam menggunakan pendekat sistem untuk pengelolaan organisasi. 4. Yaitu pendekatan hubungan manusia. Pendekatan sumber daya manusia menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial dan ingin mengakulturasikan dirinya. Pendekatan manajemen modern. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep, yaitu teori tentang perilaku organisasi, dua manajemen kuantitatif. Yang pertama, teori perilaku. Pandangan-pandangan umum dalam teori perilaku ini diganti oleh 3 poin. Yang pertama, perilaku individu per individu. Yang kedua, kelompok dengan kelompok. Yang ketiga, antara kelompok dengan sosial. Poin ke-6 yaitu memahami pendekatan sistem manajemen. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Dengan subsistem itu sendiri adalah bagian kecil dari suatu sistem yang lebih besar. Poin ke-7 yaitu pendekatan kontingensi. Sementara pendekatan klasik, perilaku, dan kuantitatif berusaha mencari pendekatan manajemen yang universal.
dan dapat digunakan kapan dan dimanapun. Pendekatan kontingensi justru berusaha untuk menyelesaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dalam permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi. Dalam pendekatan ini, yang dicari bukanlah cara-cara terbaru untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk memahami perbedaan-perbedaan institusional. Pendekatan jauhnya nggak? Oke teman-teman, itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.